Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ramadhani, NIM 18053096. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis video yang berjudul Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan. Administrasi pendidikan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan juga sebagai proses. Administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwasanya ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Salah satu ahli, yaitu Hadari Nawawi, mengemukakan administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan. Ada juga peran penting dalam administrasi pendidikan, yaitu sebagai subsistem dari segala sistem, dari satu sistem keseluruhan pendidikan di sekolah ataupun lembaga satuan pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawid, manfaat atau pentingnya administrasi pendidikan yaitu ada beberapa macam. Pertama, mengangkat derajat kinerja pekerjaan dengan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Maksudnya di sini adalah memperbaiki kinerja atau cara bekerja seorang pekerja dalam lembaga pendidikan agar sesuai dengan perencanaan administrasi pendidikan. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah menciptakan hubungan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya agar memiliki hubungan yang baik, dan juga diberikan penghargaan seperti prestasi-prestasi pekerja untuk meningkat kinerja dari pekerja tersebut sendiri. Yang ketiga, mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya di sini adalah merubah pikiran pekerja dengan mengungkapkan prinsip ataupun tujuan utama dari suatu lembaga agar mencapai tujuan yang telah disepakati atau direncanakan, sehingga tidak ada kesenjangan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Maksudnya di sini adalah menjaga hubungan para pekerja ataupun anggota dari lembaga pendidikan dengan masyarakat lingkungan tersebut agar tujuan ataupun rencana-rencana yang telah direncanakan atau ditetapkan bisa berjalan lancar dan juga memajukan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya, tujuan dari administrasi pendidikan. Secara umum, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Fanni dan Corver, ada 4 tujuan administrasi pendidikan secara umum, yaitu efektivitas produksi,
efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan, agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, meningkatkan moral dan semangat kesetiawanan di dalam antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja, serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja, serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Yang kelima, menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta mempererat hubungan dengan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dapat kita ambil dari 4 fungsi manajemen. Di antaranya planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau disingkat bisa dikatakan dengan POAC, POAC. Yang pertama, planning. Apa itu planning? Planning adalah suatu keseluruhan proses pemikiran secara matang yang menyangkut hal-hal akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini adalah perencanaan yang harus dibuat di dalam lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mensejahterakan, memajukan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan. Contohnya di sini, misalkan seorang siswa itu awal masuk sekolah, bisa siswa itu merencanakan berapa tahun dia ada di sekolah tersebut, misalnya di jenjang SMA. Dia merencanakan, membuat perencanaan atau planning berapa tahun dia sekolah, apa target-target yang akan dicapainya dalam masa sekolah, dan juga apa yang akan ditempuhnya sesudah jenjang SMA tersebut. Dia akan membuat rancangan atau perencanaan secara menyeluruh untuk masa mendatang. Dan juga jika siswa tersebut menghadapi suatu masalah di dalam perencanaan yang telah dia rencanakan, dia akan mengambil masalah tersebut, dimasukinya ke dalam perencanaannya, dan setelah itu diatur ulangnya perencanaannya agar perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses keseluruhan dalam merencanakan pengelompokan orang-orang. Bisa dikatakan dengan the right man and the right place. Bagaimana suatu dikerjakan oleh orang yang tepat, maksudnya adalah agar pekerjaan yang dikerjakannya sesuai dengan rencana agar tidak salah dalam memposisikan bidangnya sesuai dengan soft skill dan hard skill. Maksudnya di sini adalah
penempatan orang di tempatnya sebenarnya. Di sini dikatakan bahwa misalkan seorang guru bahasa Indonesia ditempatkan menjadi guru matematika, itu kan penempatan yang salah, maka akan berdampak pada pengorganisasiannya dan merusak siswa yang akan diajarnya. Disinilah yang perlu dilakukan pengorganisasian agar tujuan dari pengorganisasian itu dapat kita ambil dan mencapai tujuan dari organizing tersebut. Atau dapat juga kita andaikan seorang guru fisika ditempatkan menjadi seorang guru ekonomi. Ini adalah penempatan tidak sesuai tempatnya. Hanya karena di sekolah tersebut kekurangan guru ekonomi, maka dia bisa memakai guru fisika dijadikan pengganti guru ekonomi. Kalau hanya sekedar mengawasi siswa tidak apa-apa, tapi kalau dijadikan mengajarkan siswa untuk pelajaran ekonomi, itu penempatan yang tidak sesuai tempatnya. Selanjutnya, actuating. Actuating atau bisa disebut dengan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan itu lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di organisasi. Masuknya di sini adalah para pekerja di lembaga ataupun organisasi harus dapat berhubungan baik antara sesama. Ini dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan dengan sesuai rencana dan lancar. Selanjutnya, controlling. Controlling artinya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan di organisasi dalam rangka menjamin setiap pekerjaan agar semua pekerjaan kita sesuai dengan rencana yang dibuat. Ini dimaksudkan adalah pengontrolan. Misalkan seseorang menjadi manajer, dia merencanakan, setelah itu dia harus mengontrol bawahannya. Pengontrolan ini dimaksudkan agar perencanaan dari awal yang telah ditetapkannya berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kendala-kendala lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup atau terkait dalam administrasi pendidikan sangatlah banyak dan luas. Tetapi yang perlu kita ketahui, misalkan oleh kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Selanjutnya, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia. Yang keempat, keuangan dan pembukuan. Yang kelima, korespondensi atau surat menyurat. Yang keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Bidang selanjutnya adalah bidang personalia murid, yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, dan juga bimbingan dan penyuluhan untuk murid-murid. Bidang ketiga yaitu bidang personalia guru, meliputi pengangkatan dan penempatan guru, tenaga kerja. Yang kedua, organisasi personalia guru. Yang keempat, masalah kepegawaian. Yang kelima, masalah kondite dan evaluasi kemajuan guru. Yang keenam, refreshing dan upgrading guru-guru. Maksudnya ini dilakukan pelatihan secara bertahap untuk guru-guru. Bidang selanjutnya adalah bidang pengawasan atau supervisi. Meliputi pertama, usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai
tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, pegawai tata usaha ataupun lingkungannya. Yang ketiga, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Bidang selanjutnya adalah bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum. Yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masalah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan materi, fungsi, tujuan, dan analisis ruang lingkup administrasi pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.